أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah Ta'ala seperti biasa apabila dia mau memulai pembicaraan yang baru, Allah Ta'ala menyisipkan kalimat agar terjadi perbedaan antara pembicaraan sebelumnya dan yang mau dibicarakan sekarang, menyambungnya, tetapi itu juga pemisah. Apabila pada pertemuan sebelumnya ayat 86 Allah Ta'ala memberikan pelajaran mengenai memberi salam, saya baca Al-Fatihah, wa idza hayyitum bitahiyyah, kalau kalian diberi salam fahayyu bi ahsana minha, jawablah dengan yang lebih baik, au rudduha, ya sudah sama saja. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba, Allah Ta'ala itu menghitung semuanya. Artinya kalau kita itu semakin banyak berbuat baik, semakin banyak pahala yang kita terima. Baik, malam ini ayat 87. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Allah Ta'ala itu dia tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya Allah Ta'ala itulah yang pantas, yang paling pantas untuk dipatuhi. Allah Ta'ala itulah yang paling pantas untuk dijadikan patokan firman-Nya. Tidak boleh firman-Nya Allah Ta'ala itu disamakan, disandingkan dengan yang lainnya, tidak boleh. Hanya Allah Ta'ala saja yang paling atas. Dan la yajma'annakum ila yaumil qiyamah, Allah Ta'ala itu akan mengumpulkan kalian, bukan fi yaumil qiyamah, tidak, ila yaumil qiyamah, menuju kepada hari kiamat. Artinya semua ini nanti akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulkan pada hari kiamat, digiring oleh Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dia berada, meskipun dia sebagai makhluk, sebagai manusia yang pernah terbakar habis, sebagai manusia yang pernah dimakan oleh hewan. Nah, semuanya itu nanti akan digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju kepada hari kiamat. La raiba fihi, pasti. Wa man asdaqu minallahi haditha, siapa yang lebih tepat dari firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ucapannya Allah Ta'ala. Karena ucapan Allah Ta'ala itu yang paling tepat, mutlak, absolut, maka dia menjadi patokan. Sama dengan orang menetapkan 1 meter misalnya, itu dibuat patokannya ini 1 meter, gitu ya, dibuat patokan. Patokan itu penting. Firman Allah juga begitu, dia dibuat patokan. Artinya cara berpikir yang tepat itu adalah apabila mengacu kembali kepada firman Allah Ta'ala, gitu ya. Pikiran yang benar
adalah cara berpikir yang kembali kepada firman Allah Ta'ala. Jadi tidak boleh orang sekedar berkata menurut saya begini, lah. Tidak. Apa acuannya pada firman Allah Ta'ala? Oh enggak, ini saya. Kalau memang ucapan Anda itu benar, kenapa di Al-Quran kok tidak ada? Nah, harus ada. Gitu ya. Kalau memang Anda itu ucapan Anda benar, pendapat Anda benar, pikiran Anda benar, ya di Al-Quran harus ada. Sampaikan loh dalam Al-Quran, Allah berkata begitu. Makanya kata Imam Malik, kullu kalam yukbal au yurad illa sahibu hadal qabr. Semua ucapan boleh diterima, boleh ditolak kecuali pendapatnya yang dalam kubur. Itu Rasulullah SAW. Kalau pendapat yang lainnya ulama ya tidak diikuti. Tetapi bukan mengikutinya itu seperti mengikuti sabdanya Nabi. Gitu ya. Diikuti, tapi apabila dia merupakan kepanjangan penjelasan dari sabdanya Nabi, atau dari firman Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, karenanya diceritakan bahwa saat ada suatu peristiwa, misalnya diceritakan ada orang-orang yang pernah masuk Islam, lalu mereka itu kemudian setelah keluar dari Madinah, mereka kembali kepada kekafiran mereka. Nah, begitu ya. Loh, kalau begini caranya, kita bantai saja mereka itu munafik, murtad. Nah, ada yang berkata, oh jangan, mereka itu kan saudara kita. Nah, begitu. Mereka kan saudara kita. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada sahabat pada ayat 88 malam ini. Fama lakum fil munafiqina fi'atain. Nah, kenapa kalian kok berselisih mengenai orang munafik? Kan Allah Ta'ala tidak berkata bahwa perbuatannya orang munafik itu salah, tidak. Kalian kok jadi begini, kenapa? Nah, kok kenapa kalian itu kok berbeda pendapat dalam suatu hal yang tidak boleh ada perbedaan? Nah, gitu ya. Orang berbuat maksiat, salah, itu harus diketahui oleh semua orang Muslim. Begitu. Bukan hanya sebagian orang Muslim yang tahu kalau itu salah, itu berarti ada ketidakberesan. Begitu ya. Begitu ya. Jadi perbedaan pendapat itu hal-hal yang remeh. Kalau kita baca buku fikih misalnya, panjang lebar, 4 madhab, satu madhab sudah panjang lebar, satu madhab sudah ada perbedaan. Dalam satu madhab ada perbedaan. Apalagi dalam madhab yang lain ada perbedaan, tapi perbedaannya itu remeh. Kalau soal akidah, tidak boleh ada perbedaan. Nah, dalam soal ketaatan kepada Allah, tidak boleh ada perbedaan. Gitu ya. Jadi dalam menghadapi orang yang tidak mentaati Allah Ta'ala, harus satu. Begitu ya, harus satu. Artinya cara berpikirnya orang beriman itu sama. Kan tadi Allah mengatakan, Allahu la ilaha illahu. Allah Ta'ala tidak Tuhan kecuali Dia. Nah, gitu ya. La yajma'nakum ila yaumil qiyamah. Akan mengumpulkan kalian di hari kiamat. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Siapa yang lebih tepat dari firman Allah Ta'ala? Pertama Tuhannya pasti satu. Nah, pasti ketemu yang kedua. Dan yang ketiga ucapannya pasti benar. Nah, gitu ya. Kok bisa berbeda di dalam menghadapi orang yang salah lah. Begitu ya. Ini sama dengan ada beberapa orang polisi melihat ada orang nembak orang. Nah, begitu ya. Di mana orangnya itu sudah jelas bahwa dia menembak karena. Nah, ya sudah. Begitu ya. Kenapa kok harus berbeda? Ini barangkali orang ini marah, tidak marah, salah. Nah, begitu ya. Karena dia membawa senjata. Nah, karena dia membawa senjata, maka itu salah. Nah, dan kemudian menggunakannya. Nah, gitu ya. Dan itu sampai pada menghilangkan nyawa orang lain. Nah, begitu ya. Ada orang nabrak orang, mati orangnya. Orangnya mati. Enggak, saya itu
tidak sengaja nabrak, ya. Tapi kalau Anda ngebut, pasti kemungkinan besar ketabrak orang, pasti orangnya mati. Nah, begitu ya. Kalau Anda ngebut, kalau Anda ngebut, ada kemungkinan ketabrak orang, orangnya mati pasti. Nah, kecuali di tempat Anda boleh berada di atas 100 km per jam misalnya, 150 km per jam tidak apa-apa. Tapi kok di embongnya kecil, sepi, gitu ya. Pada waktu malam misalnya, gitu ya, nabrak orang lah. Yang salah orangnya. Malam itu tidur, tidak boleh keluar rumah. Begitu ya. Anda tidak pakai lampu apa? Nah, tidak bisa. Nah, begitu loh. Kalau Anda tidak bisa nyetir, jangan nyetir. Nah, tidak boleh. Begitu ya. Anda harus hati-hati. Sudah tahu bukan tempatnya ngebut, tidak boleh ngebut. Nah, begitu loh. Jadi ini kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu mesti benar. Nah, begitu ya. Kerangka berpikir itu mesti benar. Begitu. Kalau orang itu tidak tepat dalam membentuk kerangka berpikir, ya, salah hasilnya. Jadi beberapa orang ahli dalam menanggapi suatu peristiwa yang sama seharusnya melihatnya juga sama. Gitu ya. Tidak boleh ada dissenting opinion. Itu tidak ada dalam Islam itu. Begitu ya. Dissenting opinion itu dalam fikih ada banyak perbedaan. Dalam tafsir banyak perbedaan. Itu biasa. Tapi dalam sesuatu yang jelas dan itu tidak jauh-jauh beda. Hanya sekedar menambah khazanah saja. Kalau kita melihat penafsiran suatu ayat macam-macam, itu berarti memperluas cara berpikir kita. Begitu juga dengan fikih. Kalau kita melihat ada perbedaan, itu sekedar menambah khazanah, memperluas cakrawala berpikir. Tapi apabila sudah melihat sesuatu yang bisa dengan mudah difahami oleh semua orang yang ngerti bahkan, tidak boleh ada perbedaan, harus sama. Lihat sahabat loh, kalian ini kan beriman. Kenapa kok kalian waktu ada seorang yang tidak loyal kepada Allah Ta'ala, kok kalian kasihan? Begitu ya. Kok kalian bisa kasihan kepada orang munafik? Orang ini melawan Allah Ta'ala. Tidak boleh. Tidak boleh kita kasihan kepada pelaku kejahatan. Itu berarti kita melegitimit, mensahkan perbuatannya. Begitu ya. Apa yang terjadi? Kalau kita membiarkan orang salah, akan terjadi banyak orang salah. Apa hasil dari kesalahan? Kehinaan. Tapi coba, ada orang salah satu saja. Ada orang salah, berbuat salah satu saja. Dan itu ditindak. Orang tidak berani berbuat kesalahan yang lebih. Misalnya ada orang mencuri. Ada orang mencuri misalnya, tidak ditangkap atau dibiarkan. Misalnya dulu pernah zaman Ali bin Abi Thalib, ada orang mencuri ditangkap, lalu dipotong tangannya. Ada yang berkata, jangan, kasihan. Kalau dikatakan Ali bin Abi Thalib, kalau dia pertama kali mencuri, Allah telah menutupi. Kita tidak tahu. Ini sudah berkali-kali berarti. Begitu ya. Begitu zamannya Nabi SAW. Ada seorang perempuan dari Bani Makhzum mencuri. Bagaimana ini ya? Bani Makhzum. Nah, itu suatu kelompok yang mulia mencuri, mau dipotong. Nah, coba kita cari orang yang kira-kira bisa ketemu Nabi, menegosiasikan. Nah, Usama bin Zaid saja, Usama bin Zaid. Ketemu Nabi supaya beliau bisa membatalkan tindakan hukuman tadi. Nabi naik ke mimbar, beliau tidak menjawab Usama, beliau tahu ini ada yang menyuruh. Beliau naik ke mimbar, beliau berkata, yang maknanya bahwa mengapa kok ada orang-orang yang minta ada pembatalan hukum, kira-kira begitu. Yang menyebabkan kehancuran umat terdahulu adalah apabila yang salah itu tokoh tidak dihukum. Kalau orang kecil, orang tidak punya salah dihukum. Hukuman itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sejak zamannya orang terdahulu sebelum Nabi. Kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, saya potong tangannya. Begitu. Makanya hukuman dalam Islam disebut had. Namanya hudud. Had itu batas. Had itu batas. Semua ini mesti ada batasnya.
Gitu ya. Untuk apa? Keseimbangan. Untuk apa keseimbangan? Keindahan. Nah, begitu ya. Coba kita misalnya telinga kita besar begini. Nah, bingung kita. Nah, atau tangan kita yang satu besar begini. Nah, begitu ya. Coba kita misalnya seperti monyet. Nah, monyet itu tangan dan kaki sama besarnya. Gitu ya. Bisa gagah monyet. Monyet itu dikasih jas tidak gagah. Nah, begitu ya. Dikasih jas tidak gagah monyet itu. Nah, begitu ya. Karena dia keseimbangannya ada, tapi tidak seperti keseimbangannya manusia. Manusia bagus, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling indah. Makhluk lain, hewan, tanaman indah, tapi manusia yang paling indah keseimbangannya. Keseimbangannya yang paling indah, karena Allah Taala mau diberi tugas melaksanakan perbuatan yang paling mulia, yaitu beribadah. Begitu. Jadi klop. Begitu juga semua hal dalam tubuh kita ada keseimbangan. Kalau terjadi ketidakseimbangan berarti ada batas yang dilewati. Oh, jangan terlalu banyak ini, oh Anda kurang ini. Nah, begitu ya. Makanya dokter lihat hasil lab. Oh, ini kelebihan, oh ini kekurangan. Nah, begitu ya. Dokter bukan meraba-raba. Gitu. Lalu kemudian dikasih air 1 gelas sudah bisa. Harus baca lab ya. Oh, Anda kelebihan, Anda kekurangan. Periksa tensinya dulu. Nah, begitu ya. Supaya dokter tahu apa yang kurang, apa yang lebih loh. Ada ketidakseimbangan. Nah, melampaui batas atau kurang. Allah tadghaw fil mizan. Jangan melampaui mizan. Mizan itu timbangan. Nah, timbangan itu artinya keseimbangan. Keseimbangan itu artinya batas. Kalau sudah batas itu dipenuhi, terjadilah keseimbangan. Kalau sudah seimbang, indah. Manusia itu kan indah. Manusia itu kan indah. Gitu ya. Apa patokannya orang cantik? Coba bayangkan. Patokannya orang cantik itu bagaimana lah? Dari orang-orang yang dianggap cantik oleh kepala kita, bayangkan Allah Taala bisa memberi parameter di kepala kita. Oh, ini orang ini ganteng, orang ini cantik, orang ini begini. Lalu dicari orang yang indah, ganteng, cantik menurut pandangan manusia. Lalu kemudian wajah tadi dijadikan suatu pertimbangan, di mana lalu diletakkan di kamera supaya kalau ada orang difoto wajahnya tiba-tiba menjadi cantik, beautify. Nah, begitu dalam pandangan supaya yang motret lah, oh lihat saya lebih cantik daripada kaca ini. Nah, kaca ini jujur, saya tidak senang. Nah, tapi kalau ini handphone ini bagus wajah saya, misalnya begitulah. Begitu ya. Makanya patung-patung Fir'aun yang dibuat, yang kita lihat itu bukan tubuh yang sebenarnya. Fir'aun itu ada yang gemuk, ada yang begini, ada begini lah. Nah, kalau gemuk dibuat patung tidak menarik. Nah, begitu ya. Maka semua tubuhnya Fir'aun pasti bagus. Padahal tidak semua Fir'aun tubuhnya bagus. Dia ada olahraga, dia tidak punya game, tidak fitness, dia duduk saja. Ya mungkin dia gemuk atau begini atau begini. Tapi dibentuk patungnya bagus, supaya orang lihat senang, supaya orang mau nyembah dia. Keseimbangan. Begitu ya, penting kita menjaga keseimbangan. Keseimbangan dijaga lewat ditegaknya keadilan. Keseimbangan harus dijaga dengan menegakkan keadilan. Allah ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai tidak adil, yang adil. Gitu ya. Karena keadilan itu mendekati pada ketakwaan. Karena sahabat dulu mau melarang orang kafir untuk tawaf di Ka'bah sebelum ada larangan. Nah, jangan. Biarkan saja tawaf mereka. Yang penting jangan telanjang. Nah, begitu. Itulah Islam mengajarkan kita pada keadilan. Artinya, saya ulangi lagi, kalau kita melihat ada suatu pelanggaran dalam Islam, hendaknya kita tegakkan keadilan itu. Contoh lain, ada seorang oleh Nabi SAW diminta untuk mengambil zakat. Lalu kemudian dia datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, "Hadza lak wa hadza hadiyah li." Lapor dia. Ini buat engkau Rasulullah, yaitu zakat, ini untuk saya. Nabi tidak menjawab. Nabi naik ke mimbar supaya ketahui semua orang. Ada orang saya perintahkan untuk mengambil zakat. Tiba-tiba dia datang pada saya. Lalu dia berkata, ini untuk engkau ya Rasulullah dan ini untuk saya. Kalau sekiranya
Dia di rumah, duduk di rumah bersama ayah dan ibunya. Apakah ada orang datang kasih dia uang? Tidak ada lah, hadiah ya ini dilaporkan, salah. Hadiah itu dalam Islam salah. Gratifikasi itu salah dalam Islam. Begitu ya, gratifikasi dilaporkan salah. Gratifikasi itu mulainya coklat. Nah, lalu kemudian sepeda motor. Nah, lalu mobil. Lalu rumah 5 miliar. Nah, dan seterusnya. Nah, begitu ya, tidak ada batasnya. Jadi orang menerima gratifikasi tidak boleh, salah. Bukan menyalahgunakan uang, bukan. Menerima. Nah, sesuatu yang bukan haknya untuk diterima, salah. Hadiah salah. Dari siapa? Untuk apa? Kalau Anda bukan seorang pejabat, tidak ada yang datang ke rumah Anda. Karena Anda pejabat, ada orang datang ke rumah Anda untuk suatu kepentingan yang merugikan orang lain, loh, begitu. Nah, itu mesti kita pahami. Begitu. Jadi Islam ini mengajarkan kita untuk berpikir adil. Gitu. Makanya dalam Islam Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya melarang kita menambahi suatu perbuatan. Nah, iyyakum wa muhdatsatil umur. Nah, hati-hati dengan hal-hal yang baru. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Semua yang baru itu bid'ah dan itu kesesatan. Kenapa? Karena penambahan dan pengurangan terhadap suatu syariat itu berarti menghilangkan batas. Nah, boleh kita sholat sebelum zuhur? Tidak boleh. Gitu ya? Tidak boleh. Ada batasnya. Begitu ya? Lalu kok sebelum asar, sholat asar? Tidak boleh. Atau kita mau sholat asar karena kurang jadi 6 rakaat. Sekarang 6 rakaat, besok 2 rakaat. Tidak boleh. Begitu ya? Zikir 33, 34. Gini saja, subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allah akbar 100. Boleh? Tidak boleh. Saya mau zikir? Iya, tidak boleh. Nah, kalau mau zikir lagi, ulangi lagi 33, 34. Nah, bukan lalu menjadikan itu hitung 100 lah. Nah, ini saya kebetulan dapat hadiah tasbih 2 meter lah. Tidak apa-apa 10 meter sampai sana sampai sini tidak apa-apa lah. Tapi jangan menetapkan. Nah, menetapkan orang itu harus membaca ini sekian yang bukan dari Nabi. Nah, tidak boleh. Untuk apa? Agar orang Islam ini apabila berpikir ya, mu'tadil, seimbang. Dimulai dari cara berpikir dalam beribadah. Itu pentingnya. Islam ini ngajari orang Islam untuk berpikir seimbang. Tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh kurang. Dari mana? Dari cara beribadah. Tidak boleh. Orang jadi Mu'adz bin Jabal menjadi imam. Lalu dia membaca surat Al-Baqarah. Ada seorang penggembala pulang. Dalam perbuatan Nabi SAW, kamu kok pulang? Ya Rasulullah, saya ini penggembala. Saya ini bukan jaga sepeda motor. Ini kambing ini. Ditinggal pulang, habis kambingnya. Lah ini baca Al-Baqarah 286 ayat. Lihat ya, 100 ayat sudah ada kambingnya. Sampai selesai, tidak bisa. Afatan anta ya Mu'adz, afatan anta. Kamu penjual fitnah ya Mu'adz. Bacalah surat ini yang pendek-pendek. Kalau mau baca sendiri di rumah silahkan, tidak apa masalah, silahkan. Tapi bukan di masjid. Nah, begitu Nabi itu malam membaca surat panjang, tapi di masjid. Nah, begitu ya. Ada sahabat berkata, saya tidak akan menikah, saya tidak akan tidur malam, saya akan puasa seterusnya. Beliau mendengar. Mengapa kok ada orang yang mengatakan bahwa saya tidak akan tidak akan tidur malam, ibadah terus? Saya tidak akan kawin, saya puasa terus. Begitu ya, saya ya puasa ya tidak, saya tidur ya bangun, saya juga kawin. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang menjalankan sunnah saya bukan terus saya lah. Jadi Islam ini mengajarkan kita itu ada balance, tidak boleh keluar dari keseimbangan. Gitu. Supaya cara berpikirnya nanti selain agama seimbang. Kalau sudah dalam agamanya ada keseimbangan, nanti waktu mereka berpikir, oh dunia mereka seimbang karena sudah dibiasakan hidup beragama terbatas, ada batasnya, bukan berlebih-lebihan. Mana ada orang sukses di dunia ini yang bangunnya sesukanya, tidurnya sesukanya? Tidak. Mereka harus mengikuti aturan bahwa saya harus tidur jam sekian, bangun jam sekian,
Makan, oh tidak boleh, imbu-imbu lah. Habis tahu campur, ini kok ada gado-gado, oh tidak boleh. Lalu pedas, lalu buang air, oh tidak boleh. Tidak ada gitu tuh. Begitu ya, tidak ada. Begitu, ada ketidakseimbangan lah. Jadi cara berpikir seseorang itu bisa diukur dari tindakannya yang terukur. Nah, dan itu dimulai dari beribadah. Baik. Nah, ini penting. Ini penting kita pahami. Nah, begitu. Wallahu ya. Wallahu arkasam bima kasabu. Allah Ta'ala sudah membinasakan mereka. Makanya kan mereka menjauhi Islam, keluar dari Islam mereka setelah mereka melihat petunjuk. Aturiduna an tahdu man adallallah. Kalian kepingin ngasih petunjuk orang-orang yang telah sesatkan. Begitu ya. Kalian itu kok mau lebih hebat dari Allah Ta'ala. Ada orang sudah melihat Islam, sudah ketemu Nabi, masuk Islam lalu keluar dari Islam. Artinya mereka tidak mau petunjuk. Kok tiba-tiba kalian, oh ya ini bisa dikasih petunjuk lah. Kok kalian menyantik kalian itu? Nah, begitu ya. Kok kalian tuh cawe-cawe lah. Ada orang yang sudah Allah tetapkan sebagai orang kafir, kalian bilang, enggak ini bisa dikasih petunjuk. Tidak bisa. Nah, tidak bisa. Gitu ya. Kalau memang dia baik, dia masuk Islam. Kalau orang semacam ini, orang-orang yang tidak mau agama ini, kalau dibiarkan, oh bisa berbahaya. Makanya dibantai lah. Nabi saja SAW beliau menghukum orang Yahudi Bani Quraidah yang berkhianat kepada beliau SAW. Di mana sudah ada perjanjian bilateral akan saling melindungi. Waktu orang kafir Quraisy datang pada waktu perang Ahzab, tiba-tiba mereka mau berkhianat karena diajak oleh tokohnya Bani Nadir. Apa yang terjadi sesudah mereka pulang, orang Quraisy pulang? Nabi oleh Allah Ta'ala lewat malaikat Jibril disuruh menuju ke Bani Quraidah. Nah, gitu ya. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah mereka dikepung, Nabi tanya pada Sa'ad bin Mu'ad, tokoh Quraisy, suku Aus. Ini bagaimana ini? Ini Rasulullah orangnya yang perempuan dibiarkan, anak dibiarkan, yang laki digorok. Begitu ya. Nah, sunnah. Lalu beliau membuat lubang, memenggal satu persatu orang Yahudi itu, Nabi itu. Nah, begitu ya. Nabi itu. Nah, begitu ya. Toleransi itu apabila dia tidak menzalimi kita, toleransi. Tapi kalau sudah pada tahap menzalimi kita, Islam melarang. Nabinya juga begitu kok. Nah, begitu ya. Nabinya juga membantai orang yang Nabi ngerti. Ini kalau dibiarkan, oh bahaya. Nah, Nabi dibantai. Sudah dibantai pun masih tetap berbahaya sampai hari kiamat. Nah, apalagi dibiarkan. Begitu ya. Penting kita pahami. Jadi yang berbuat begitu itu Nabi. Nah, jadi Nabi itu perbuatannya selalu mengajarkan kepada kita bahwa kita itu tidak boleh melampaui batas. Begitu ya, dan juga tidak boleh mengurangi batas, mengecilkan batas segini saja. Puasa itu tidak boleh sampai maghrib, sampai asar tidak boleh. Puasa itu sampai 2 hari tidak boleh. Begitu ya, semua itu ada batasnya. Ya. Karena itu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah disetting, dibentuk sesuai dengan tubuh kita. Begitu. Waman yudillahu falan tajid lahu sabila. Kalau siapapun yang Allah Subhanahu wa taala itu menyesatkan suatu kaum, tidak akan kalian dapati gitu ya, jalan untuk petunjuk buat dia, tidak ada. Sekarang sudah ditutup oleh Subhanahu wa taala. Gitu ya. Karena mereka sudah tidak mau lagi petunjuk, ya sudah Allah tutup. Sudah, jangan kita memaksakan suatu kehendak. Lah yang ngasih kita petunjuk siapa? Allah Ta'ala lah ya. Gitu ya. Kalau sudah kalian tahu, ngerti bahwa kalian itu masuk Islam karena petunjuk Allah Ta'ala dan orang lain tidak mau, kenapa kok kalian sekarang mau memaafkan mereka-mereka yang tidak mau dikasih petunjuk? Nah, begitu, ini penting. Ini penting kita pahami. Karena nanti yang melawan kita itu adalah orang-orang yang menurut kita baik. Mengapa? Karena kita lemah. Begitu ya. Karena kita itu lemah. Karena kita itu lemah, maka siapapun yang menzalimi kita kelihatannya benar.
Karena kita lemah, karena kita terhina. Kita tuh menjadi mulia apabila kita membela diri kita dari dihina oleh orang lain, dan itu dimulai dari membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata, ini jawabannya. Ayat 9. Waddu law takfurun kama kafaru. Mereka itu kepingin kalian kafir. Nah, begitu ya. Tahu kalian? Tidak tahu lah. Iya, kalian tidak tahu hatinya orang. Allah Ta'ala tahu hatinya orang. Mereka itu pura-pura masuk Islam supaya kita senang dengan dia, husnudzon. Nanti kalau sudah masuk Islam mereka berkata sebenarnya ya agama ini tidak boleh dipaksakan. Begitu ya. Jadi jangan sholat itu pada waktunya, tidak perlu lah. Begitu ya. Sholat itu agama ini mengajarkan kebebasan, kedamaian agama ini. Agama ini damai. Nah, begitu ya. Kalau ada orang tidak mau beribadah, jangan dipaksa. Nah, begitu ya. Jadi bagaimana lah? Kalau orang tidak mau ibadah, tidak dipaksa. Begitu ya. Hancur agama ini. Begitu ya. Orang kafir itu begitu. Orang munafik itu begitu. Agama ini ya isinya kedamaian. Jadi kalau ada orang tidak mau ibadah, tidak mau sholat, tidak apa-apa, jangan. La ikraha fid din, tidak boleh ada paksaan. Biarkan saja. Allah Ta'ala mengatakan, nah, begitu ya. Lama-lama kita akan melihat Islam ini hilang. Nah, begitu ya. Lama-lama kita akan melihat Islam ini hilang. Nah, tidak boleh. Peraturan itu harus ditegakkan untuk kemuliaan. Nah, begitu. Misalnya ada orang misalnya yang dokter lihat orang ini sakit, Anda tidak apa-apa. Keluarganya dikasih tahu, Anda tidak apa-apa makan segala macam. Mau mati orang ini. Begitu ya. Kalau orang itu masih mau hidup, Anda jangan begini, tidak boleh makan ini, harus begini. Berarti orangnya masih ada kemungkinan hidup. Kalau sudah dokter bilang kasih apa yang dia mau, itu berarti mau mati dia. Nah, begitu ya. Dikasih makan segala macam ya berangkat ya. Begitu ya. Karena sudah tidak berfungsi semuanya. Kalau masih berfungsi jangan begitu. Saya lihatkan wa takununa sawaan, nanti kalian itu sama dengan mereka. Fala tattakhidhu minhum awliya. Oh, ini lebih hebat lagi nih. Jangan kalian menjadikan mereka itu sebagai wali, sebagai pemimpin, sebagai orang yang bisa dipercaya. Gitu ya. Sampai hatta yuhajiru fi sabilillah, sampai mereka berhijrah. Jadi kita mau mengukur orang, ya, kita lihat bagaimana sikap orang ini pada Islam. Kalau sudah dia meninggalkan kesesatannya, kemudian dia kembali kepada Allah Ta'ala, kita lihat bagaimana dia sholatnya, ibadahnya keseluruhannya. Lalu kita lihat bagaimana amaratnya, baru. Gitu ya, baru kita bisa mengangkat dia sebagai pemimpin. Lah kalau kita lihat dia kadang-kadang sholat, kalau bisa sholat ya sholat. Begitu ya, kita mengangkat seorang jadi pemimpin. Anda sholat, ya kalau orang-orang sholat ya saya ikut sholat. Baca apa? Ya sudah ikut-ikut mereka baca apalah. Begitu ya. Wah ini repot ini. Orang ini tidak ada hubungannya dengan Allah Ta'ala. Bagaimana dia bisa mengajak kita kepada Allah Ta'ala? Dia sendiri. Begitu ya. Dia sendiri belum kembali kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dia bisa ngajak kita kembali kepada Allah Ta'ala? Tugasnya pemimpin itu ngajak rakyatnya yang dipimpin kembali kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau seorang pemimpin tidak bisa ngajak rakyatnya kembali kepada Allah Ta'ala, kembali kepada siapa? Kepada tauhid, kepada syaitan akhirnya, kemaksiatan. Gitu ya. Pemimpin itu mesti bisa ngajak rakyatnya kembali kepada Allah. Ayo sholat. Begitu, harus sholat pada waktunya. Baru kemudian amanat. Kalau sholat saja belum beres. Kalau kita bicara amanat, dipercaya, ya tidak bisa. Dia saja tidak percaya kepada Allah Ta'ala, bagaimana kita bisa percaya pada dia? Begitu ya. Dia saja tidak percaya kepada Allah Ta'ala. Buktinya, amalnya. Terus kita percaya pada dia. Ya salah kita. Begitu ya. Kita cari orang yang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu ya. Baru kita harapkan dia bisa memimpin kita. Ya kalau dia sudah tidak percaya pada Allah Ta'ala, lalu kita paksa. Anda harus beriman, harus beribadah. Ya, tidak bisa. Gitu ya. Fa in tawallaw, kalau mereka itu berpaling, fakhudhuhum, kalian tangkap. Waqtuluhum haitsu wajadtumuhum, kalian perangi mereka. Kalian bunuh mereka dimanapun kalian dapatkan mereka. Wala tattakhidhu minhum waliyan
wala nasira. Jangan kalian itu mengambil mereka sebagai wali atau penolong lah. Kalau kita dalam Islam menemukan ada orang-orang yang bukan orang kafir, bukan orang yang jelas kekafirannya, orang yang berpura-pura menjadi orang Muslim supaya kita loyal kepada mereka. Nah, ini berbahaya. Lain halnya dengan orang kafir, dia kafir, menunjukkan dia sebagai orang kafir. Gitu ya. Lalu kita tidak percaya, selesai. Yang bahaya itu kalau ada orang menunjukkan dirinya sebagai orang beriman, nah, pakai thob dia, pakai serban misalnya, nah, gitu ya. Kalau kita percaya ini orang masya Allah lah, gitu ya. Padahal ini bukan orang beriman, ya. Penampakannya seperti orang Muslim, penampakannya. Apa dia ibadah? Belum. Nah, berarti tidak bisa dipercaya. Nah, orang ini akan mengajak kita pada kekafiran. Kalau dia sudah mengaku beriman dan dia tidak mau beriman, nah, dibantai. Begitu ya. Artinya orang ini murtad. Nah, dia sudah tahu kebenaran dan dia kemudian anti pada kebenaran. Nah, orang ini perlu dibantai. Baik, itulah ayat 89. Ini perlu kita camkan. Jangan sampai kita membiarkan ada orang yang tidak beriman dengan leluasanya menipu orang beriman untuk percaya pada dia. Dan kemudian dia mengeksploitir, menggunakan orang beriman untuk kepentingan dia. Nah, hati-hati. Begitu ya. Kalau orang kafir jelas, orang kafir itu jelas. Ada lagi orang munafik. Dia berpakaian seperti orang beriman, lalu kemudian dia mendapatkan kepercayaan dari orang beriman, lalu orang beriman itu percaya, maka dia menggunakan orang beriman untuk kepentingannya dia. Dia tidak berkepentingan dengan Islam, tidak berkepentingan dengan Allah Ta'ala. Dia berkepentingan kepada orang Islam. Karena orang Islam ini punya segala macam mungkin. Begitu ya. Nah, mereka yang bisa dieksploitir. Begitu ya. Maka mereka harus pakai bajunya orang Islam supaya mereka dipercaya orang Islam. Ini ayat 90. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kecuali memang mereka itu berafiliasi ya, berafiliasi, ada orang-orang yang tidak beriman tadi berafiliasi gitu ya. Antara mereka dan kalian itu ada mitsaq, perjanjian untuk tidak saling menyerang. Ada perjanjian, ya jelas kalau begitu. Nah, jelas. Misalnya kita menemui suatu kaum yang tidak beriman, ada perjanjian untuk tidak saling menyerang. Baik, silakan, biarkan saja. Au hasirat suduruhum. Ay yuqatilukum au yuqatilukumhum. Nah, atau mereka itu adalah orang-orang yang sebenarnya kata Allah Ta'ala mereka itu punya keinginan yang mereka simpan dalam hati mereka untuk memerangi kalian atau memerangi kaum mereka. Nah, ada lagi orang yang mau diperangi itu banyak. Ya orang beriman, ya orang kafir. Nah, tapi kita melindungi diri kita dari mereka dengan mitsaq perjanjian. Nah, bukan ahad, bukan mitsaq, perjanjian yang sangat kuat. Nah, bukan ahad, bukan wa'ad, mitsaq, perjanjian yang sangat kuat. Nah, tidak boleh saling menyerang. Walau sya'allahu la salatuhum 'alaikum. Fala qatalakum. Kalian tahu kata Allah Ta'ala, orang-orang semacam ini yang membuat perjanjian kalian, kalau Allah Ta'ala mau, mereka itu sebenarnya bisa membantai kalian. Nah, begitu ya. Jadi tidak semua orang yang kita buat perjanjian perdamaian lalu tidak punya niat membantai kita, tidak. Allah Ta'ala yang melindungi kita dari mereka. Nah, mereka sudah punya rencana, orang beriman ini gitu ya, kok dibiarkan saja. Nah, begitu ya. Mereka ini seharusnya dikasih virus lagi, gitu ya. Kasih virus lagi, nah, gitu ya. Kasih vaksin lagi, terus. Tapi tidak berhasil. Nah, gitu ya. Tidak berhasil membantai orang beriman. Nah, Allah kasih tahu kepada kita, orang kafir itu kepingin membantai orang beriman. Nah, itu dari dulu itu, begitu. Fa in tazalukum, kalau mereka itu menarik diri dari kalian, tidak membantai kalian, wa alqa ilaikumus salam, beri salam, fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, tidak ada jalan buat kalian untuk membantai mereka. Nah, tapi mereka itu katanya ada niat, iya, tapi kan belum berbuat. Nah, gitu ya. Mereka tidak menunjukkan bahwa mereka mau melawan kita. Nah, ngasih salam, tersenyum, ya sudah. Nah, soal mereka punya rencana, ya datang dalam hati. Nah, tetapi ayat 91, satajiduna, nah, ada lagi akharina yang lainnya, yuriduna ayyamanukum wa ya'manukumahum. Mereka itu
mau menjamin keamanan kalian dan keamanan kaum mereka. Mereka itu kullama ruddu ila fitnah urkisu fiha. Nah, mereka itu anehnya, gitu ya, setiap kali gitu ya, mereka itu dibawa kepada fitnah, mereka senang, gitu ya. Fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salam. Kalau mereka tidak menarik diri mereka dari kalian, tidak mau ngasih salam, wa yakufu aydihum, tidak mencegah tangan mereka dari membantai kalian, fakhuduhum. Ada lagi orang kata Subhanahu wa taala, mereka itu gitu ya, ingin gitu ya, mau mengamankan kaum mereka dengan membantai kita. Kalau mereka itu sudah mulai bertindak, begitu ya, dengan menarik diri mereka dari kita, menyatakan bahwa mereka itu tidak ada hubungan dengan kita, mereka tidak mau ngasih salam, mereka tidak mencegah tangan mereka dari mendolimi kita, fakhuduhum. Baru waqtuluhum, bantailah mereka, hatta taqiftumuhum, dimanapun kalian dapatkan mereka, wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sabila, baru kami beri kalian otoritas untuk membantai mereka lah. Memang agak rumit ayat-ayat ini, gitu ya. Tapi mungkin suatu saat nanti Allah Taala suatu saat nanti ayat ini berguna, karena kita kadang-kadang berhadapan dengan orang-orang berbagai macam. Ada orang yang mereka itu punya niat. Yang terakhir tadi, memang mereka mau membantai kita sampai pada tindakan. Ada lagi orang yang belum pada tindakan, ngasih salam dan sebagainya. Ya sudah, kita menahan diri. Nah, tapi begitu mereka itu bertindak, ya kita harus bertindak loh, begitu loh. Begitu ya. Jangan kita melihat ada orang bertindak membantai Islam, baik dari segi ucapan atau bahkan tindakan, lalu kita bilang, oh jangan loh. Itu tadi. Ada orang-orang yang ngaku beriman, di tengah jalan mereka murtad. Lalu sahabat berselisih, jangan dibantai. Loh, kalau udah dibantai, mereka ini kembali ke Mekah atau menunggu orang beriman di luar Madinah membantai mereka. Begitu ya. Sama dengan kita misalnya membiarkan seekor ular di rumah kita, jangan. Gitu ya. Saya ini penyayang binatang loh. Kalau kucing tidak apa-apa, kalau ular ya dibungkus akhirnya. Nah, jangan, tidak boleh, ular bahaya. Begitu loh. Saya ini penyayang binatang, ya tidak boleh. Nah, begitu ya, tidak boleh, harus diusir. Atau gampangnya tikus dibiarkan, ya kemana-mana mau merusak kita tuh, tikus lah. Begitu ya, harus dibunuh. Nah, bahkan di daerah haram pun al-faisiko atau kalajengking, ular itu harus dibunuh, daerah haram harus dibunuh karena berbahaya. Pada waktu sholat pun kalau ada orang melihat ada ular dibunuh, kalajengking, tikus dibunuh, karena mereka berbahaya lah. Begitu. Jadi jangan kita meletakkan kelemah lembutan, rasa kasihan kepada orang yang salah. Nah, makanya kalau ada orang berzina, pada waktu dihukum Allah Taala katakan, wala ta'khudhum bima ra'fatu billah. Jangan kasihan dengan dua orang ini. Oh, dua orang ini nanti ngajari orang-orang lain, pemuda-pemuda yang lainnya yang sama dengan generasi mereka untuk berzina, dihukum. Nah, dengan dihukum, tahu yang lainnya. Oh, kalau kita berbuat semacam ini nanti kita dihukum. Nah, rasa kasihan itu letakkan pada orang yang patut dikasihani. Bukan orang yang mau merusak suatu aturan. Nah, baik itu orang Muslim, gitu ya, maupun orang yang mengaku Muslim. Nah, begitu. Insya Allah apa yang saya jelaskan ini berguna, bermanfaat. Insya Allah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.